Engkaulah pengharap, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Haleluya. Kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami naikkan pujian, pujikan, biarlah boleh menjadi jubah harum dalam kerajaan-Mu. Ini saatnya Engkau memberkati kami melalui benar firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang Dia sampaikan menjadi kekuatan, membangun, menghibur setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Mu. Ya. Shalom Bapak, saudara-saudaraku yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini kedengaran suara saya. Ya, sekali lagi shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam semuanya. Ya. Saya berdoa semoga malam hari ini kita semua senantiasa diberi semangat ya, kekuatan dan kesehatan. Walaupun sampai saat ini kita semua dalam kondisi situasi yang tidak pasti dalam menghadapi pandemi virus ini, dan sampai sekarang belum diketahui kapan akan berakhir virus ini ya. Dan kita berdoa semoga virus ini akan cepat berakhir supaya kondisinya semakin normal. Dan kalau malam hari ini ada yang datang ibadah doa malam dengan penuh khawatir, cemas, takut karena berbagai persoalan, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab ya setiap berbagai persoalan kita ya. Dan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya bersyukur malam ini karena saya masih diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudaraku sekalian. Nah, karena itu izinkan saya untuk berbagi apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi saat ini ya. Mari kita sama-sama bawa kepada Tuhan, karena saya percaya hanya Dia satu-satunya yang sanggup menjawab setiap
doa dan permohonan kita. Amin. Karena itu, baik Bapak Ibu dan Saudara, langsung saja mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul di sini, yaitu mengerti kehendak Tuhan, yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Tapi karena mengingat waktu, saya hanya akan bacakan sampai dengan ayat 6 saja, dan izinkan saya nanti untuk membahas beberapa garis besarnya saja dari ayat 1 sampai 28 ini. 1 Samuel pasal 1 saya akan bacakan sendiri. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ada seorang laki-laki dari Ramat Taim Sofi, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, sekedar untuk kita mengetahuinya, khusus kitab Samuel pasal 1 ini, di mana di sini bercerita tentang Samuel dan keluarganya, ya. Tapi kemudian kalau kita baca kita di dalam kitab Samuel secara keseluruhan, di situ kita bisa temukan bahwa ada 3 tokoh yang sangat diurapi Tuhan, yaitu yang pertama Samuel, yang kedua Saul, dan yang ketiga Daud. Kemudian dari ayat bacaan kita tadi dikatakan dengan jelas sekali bahwa Elkana ini berasal dari kaum Lewi, dari keturunan Kehat. Artinya apa? Elkana ini termasuk keturunan orang Lewi yang sangat dihormati di dalam suku Israel pada waktu itu. Jadi Alkitab bercerita bahwa Elkana ini berasal dari Efraim, dan Efraim ini adalah nama lain dari Bethlehem Yehuda, atau disebut Efrata, ya. Dalam kitab Rut pasal 1, kalau kita lihat di sana sekilas diceritakan juga tentang keluarga Elimelek dan Naomi yang juga berasal dari Bethlehem Yehuda. Demikian juga dengan keluarga Elkana, mereka berasal dari Bethlehem Yehuda atau yang disebut Efrata. Kemudian dikatakan Elkana ini tinggal di Ramah. Kota ini dulu disebut Ramataim, dan kota Ramah inilah yang kemudian bernama Arimatea. Kalau kita masih ingat, Yusuf yang meminta mayatnya Yesus dikuburkan itu berasal dari Arimatea, karena dikatakan Yusuf dari Arimatea. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dari ayat bacaan kita tadi, kalau kita menyimak secara keseluruhan, kira-kira catatan apa yang kita dapat di sini? Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara,
kita ingin masuk lebih lagi untuk mempelajari ayat-ayat ini, mari kita coba loncat di ayat 3 dulu. Dikatakan orang ini, ya, dikatakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Nah, bisa menangkap firman ini karena mengerti yaitu mengerti kehendak Tuhan. Nah, karena diceritakan di sini bahwa keluarga Elkana ini adalah keluarga yang sangat taat beribadah kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Artinya keluarga yang setia, keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi satu hal yang saya maksudkan di sini, yang harus kita mengerti di sini, tolong dicatat baik-baik bahwa keluarga yang percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak terhindar dari masalah. Itulah yang dihadapi oleh mereka, yaitu Elkana dan keluarganya. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada jaminan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita rajin ibadah dan melayani Tuhan, hidup kita semua akan berjalan lurus, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada pencobaan. Ya, saya kira tidak seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, jadi mau gembala sidang, mau pendeta hebat, mau jemaat biasa, mau orang benar ataupun orang fasik, kita sama. Kita tidak kebal dari semuanya itu, dan pasti kita hadapi semuanya. Amin. Ya, jadi kita mau percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, itu sudah merupakan kenyataan, realita di dalam kehidupan orang percaya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah keluarga yang punya istri, punya suami, punya anak, punya mertua, punya menantu. Semuanya pasti kita menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi dikatakan di ayat 2 bahwa keluarga ini punya masalah. Ya. Kepingin tahu saja masalahnya atau mau tahu banget, ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang ini atau Elkana ini mempunyai 2 istri. Itu sumber masalahnya, ya. 1 istri saja banyak masalah, apalagi 2, saudaraku, ya. Jadi istri pertama itu namanya Hana, tapi dia tidak punya anak alias mandul. Dan istri keduanya atau yang disebut madunya, atau kalau istilah sekarang mungkin disebut pelakor, ini namanya Penina. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa Elkana berpoligami? Karena kalau zaman dulu itu, kalau istri yang pertama tidak punya anak atau mandul, diperbolehkan suaminya mengambil istri lagi atau boleh berpoligami untuk meneruskan garis keturunan. Itu yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Tapi di sini kita harus bijak, kita harus bijak, jangan sampai kita menyangka bahwa Alkitab memperbolehkan poligami, tidak. Ya. Tidak pernah dicatat di Alkitab bahwa poligami itu boleh, ya. Kita harus bijak melihatnya karena Alkitab sangat cerdas memberitakan setiap kisah tentang poligami supaya tidak menimbulkan masalah seperti yang dialami oleh Elkana dan keluarganya. Tapi memang, ya, sekilas kalau kita lihat semuanya cerita dari Alkitab, mulai dari sejak zaman Abraham, dari sejak Yakub, sejak Daud, dan kemudian terus kepada Salomo, termasuk Elkana, semua bermasalah. Ya, semua bermasalah. Alkitab tidak pernah bercerita bahwa ada keluarga yang poligami, keluarga yang berbahagia, tidak ada. Ya. Mungkin kita bisa memahami bahwa pertimbangan zaman dulu karena manusia belum terlalu banyak sehingga
diperbolehkan poligami, tapi toh tetap bermasalah. Apalagi kalau zaman sekarang tambah ribet, ya, akan semakin runyam. Sebuah bermasalah, bahkan masalah Abraham sampai hari ini kalau kita perhatikan di dalam Alkitab masih ada antara Israel dan Hamas. Tidak pernah habis-habis sampai sekarang. Makanya sekarang ini yang walaupun tidak dicatat di Alkitab, tapi dilarang poligami dengan tegas mengatakan istri satu cukup. Amin. Ya, atau satu di Surabaya, satu di Malang, satu di Madiun, satu di Jakarta, ya. Ya seperti itu, saudara, ya. Jadi karena alasannya Elkana bahwa istri yang pertama yaitu Hana tidak punya anak, sehingga Elkana menikah lagi dengan Penina. Tapi kehadiran Penina ini justru jadi petaka buat Hana, karena Penina ini terus menyakiti hatinya Hana supaya dia gusar. Karena firman Tuhan katakan di sini, mari kita lihat kenapa Elkana poligami. Alasannya karena Hana mandul, sehingga dikatakan di ayat 6b tadi. Dikatakan di ayat 6b di sini, karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Ya, Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ini kenapa seperti buat masalah? Cari gara-gara. Lalu apa maksud Tuhan menutup kandungannya Hana? Tuhan tidak menginginkan Hana punya anak, padahal dia bisa, dia mampu, dia punya kuasa. Tapi sekali lagi, mengapa Tuhan menutup kandungannya? Mengapa Tuhan melakukan itu, saudara? Saya kasih minum. Jadi ini penting sekali untuk kita mencari benang merahnya, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi ini saya ingin kasih contoh begini. Kita mau belajar dari kasusnya Hana ini. Saya mencoba ya mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita punya pergumulan, ya, punya masalah, punya penderitaan, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi ini? Yang pertama, apakah kita menolak, tidak mau ada masalah dalam hidup kita, atau bagaimana? Tapi saya percaya kalau semakin kita menolak, akan semakin berat persoalan itu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Atau yang kedua, cukupkah kita menerima pencobaan, penderitaan, masalah dengan kata yang lebih rohani, yaitu pasrah? Dengan pasrah saja. Tapi artinya begini Bapak Ibu dan Saudara, kalau semakin kita menyerah, semakin kita menerima, semakin saudara pasrah, akan semakin kita takluk dan tidak berdaya. Percayalah, ya. Lalu pertanyaannya, apa yang salah di situ? Menolak ya salah, menerima juga ya salah. Yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah kita harus mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang menjadi judul khotbah saya malam hari ini, ya. Yaitu mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan menerima, bukan menolak kalau ada masalah, ada pergumulan. Tapi kita harus mengerti. Kita mau mengerti. Di situ kuncinya. Karena dengan kita mengerti, kita akan tahu apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa rencana dan kehendak Tuhan di balik pergumulan masalah yang kita hadapi saat ini. Ya. Karena dikatakan di sana tadi, Tuhan menutup kandungannya.
Itu yang harus kita mengerti. Berarti kalau Tuhan yang menutup, kemudian kalau kita mengerti maksudnya Tuhan, percayalah saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun persoalan kita, kalau atas izin Tuhan, pasti Dia sanggup membuka kembali apa yang sudah ditutupnya. Itu yang harus kita mengerti. Ya, ketika ada pencobaan, ada pergumulan, ada beban, ada penderitaan, coba kita mau meresapi supaya kita mengerti apa keinginan Tuhan, apa rencana dan kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang menimpa kehidupan kita. Jadi jelas bahwa dari kasusnya Hana ini, Tuhan ingin melihat penderitaan Hana sampai dalam titik nadir. Tuhan ingin melihat sejauh mana kesabaran Hana, ketaatan Hana, dan kesetiaan Hana kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, untuk mempersiapkan sesuatu yang besar, tanpa kita sadari, kadang Tuhan sengaja menguji iman percaya kita sampai pada titik terendah. Supaya apa? Supaya kita dibentuk menjadi orang yang mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Kita lanjutkan di ayat 10, dikatakan di sini, dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Amin. Ya. Doa yang seperti ini benar-benar jiwa yang pedih, ya. Jiwa yang terluka. Coba perhatikan baik-baik, siapa yang tidak terluka loh? Disakiti, dihina, diejek. Kalau disakiti oleh tetangga cukup masuk rumah, tidak ketemu lagi, selesai. Kalau disakiti teman melalui media sosial, tinggal di blok, selesai. Kalau oleh orang lain yang sakiti kita, silakan saja. Tapi oleh saingan, oleh pelakor yang ingin merebut suaminya, itu kalau kita tidak mengerti, ya, bisa sampai dibawa mati. Percaya sama saya Bapak Ibu dan Saudara. Dan kalau kita terluka dengan jiwa yang seperti itu, seperti yang dialami oleh Hana, seumur hidup kita akan menjadi akar pahit. Kita akan menjadi marah, kecewa, dan putus asa. Ya, kita akan terus-menerus memberontak dan melawan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, karena secara manusia tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Semuanya sudah buntu. Hana betul-betul tidak berdaya. Dia memohon kepada suami tidak mungkin, memohon dengan orang lain tidak mungkin, memohon dengan imam. Ternyata pada waktu itu imam mengizinkan, alasannya sesuai dengan hukum Taurat, ya, menurut hukum Taurat. Karena itu Hana sadar betul bahwa berharap penuh kepada manusia tidak akan menyelesaikan masalahnya, sehingga kemudian Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan hanya kita fokus dengan masalah kita, tapi kita harus berani mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Amin. Ya. Karena saya percaya bahwa hidup ini butuh proses, tidak ada yang instan. Ya. Kadang-kadang kita sementara maju menancapkan gas, tiba-tiba kita mundur, ya, itu yang terjadi. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa kita harus menerima proses itu, ya. Saya kasih contoh yang sederhana begini aja. Kita sering menggunakan, ya, alat-alat elektronik, ya, entah itu di rumah, di kantor pribadi, di mana saja. Dari yang kecil HP misalnya, ya, sampai yang terbesar kendaraan. Saya ingin tanya, alat-alat elektronik itu saudara suka yang kuat atau yang mudah rusak? Ya, kalau kita suka yang kuat, yang lebih kuat, pasti harganya lebih mahal, ya, karena prosesnya juga lain dan harganya juga pasti lain. Demikian juga. Oke, saya akan mulai lagi. Saya mohon maaf keterlambatan ini, ganggu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan hanya fokus dengan masalah kita.
tapi kita harus berani mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Karena saya percaya bahwa hidup ini butuh proses, tidak ada yang instan, ya. Saya kasih contoh tadi yang sederhana begini. Kita sering menggunakan alat elektronik, entah itu di rumah, di kantor, pribadi, di mana saja. Dari yang terkecil HP misalnya sampai yang terbesar kendaraan. Ya. Saya ingin tanya, alat-alat elektronik itu saudara suka yang kuat atau yang mudah rusak? Kalau kita suka yang lebih kuat, pasti harganya lebih mahal. Karena prosesnya juga lain dan harganya juga pasti lain. Demikian juga Tuhan suka proses kita, anak-anaknya. Yang kuat, yang tabah, yang kokoh, bukan yang lembek. Karena itu dia diuji oleh berbagai-bagai persoalan, oleh berbagai-bagai masalah. Tapi ketika dia tetap kokoh, tetap kuat, saya percaya orang yang seperti itu pasti dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Karena saya percaya Tuhan tidak akan menghancurkan kita, tapi Tuhan hanya mau melembutkan kita. Karena kalau kita sudah lembut, itu akan semakin mudah dibentuk, akan semakin mudah diarahkan supaya menjadi orang yang berhasil. Ya. Di ayat 12 dikatakan, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Hana ini ketika dalam pergumulan, ketika dalam kesukaran yang besar, dia terus-menerus bergumul, dia terus bawa dalam doa kepada Tuhan, ya. Dia terus-menerus berdoa, ya. Dikatakan doa orang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Kenapa? Saya percaya doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Doa itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Itu yang dilakukan Hana ketika dia dalam kesukaran yang besar. Dia terus panjatkan doanya, memohon kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya tujuan Hana sehingga dia terus-menerus berdoa, memohon kepada Tuhan ini apa? Motivasinya apa? Hanya satu yang dia minta, yaitu supaya dia punya anak. Dia rindu punya anak. Dia itu permohonan Hana. Dan akhirnya Tuhan kabulkan doanya Hana. Tuhan jawab doa dan permohonan Hana dan memberikan sesuai apa yang Hana minta. Dikatakan kita langsung saja di ayat 20. Di ayat 20 dikatakan di sini, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. Jadi arti Samuel itu, aku telah memintanya daripada Tuhan. Artinya dikatakan di sini, aku telah memintanya kepada Tuhan. Ketika dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, akhirnya apa? Tuhan dengar dan jawab doanya dan memberikan dia seorang anak laki-laki. Namanya Samuel, yang pada akhirnya menjadi nabi di Israel. Amin. Inilah doa orang benar yang dijawab Tuhan. Ya, coba kita loncat di ayat 27. Ayat 27. Ayat 27 ini Hana membuat kalimat yang bagus sekali. Dikatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalimat ayat 27 ini perhatikan baik-baik, ya, keluar dari mulut Hana. Ya. Kalimat ayat 27 ini keluar dari mulut Hana, dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, di bait suci Salomo pun ditulis kalimat ini yang mengatakan, aku meminta kepadanya dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Jadi kata-kata ini keluar dari mulut Hana, dari mulut orang yang paling menderita, ya, yang paling terhina, paling terinjak, paling disakiti, tapi justru keluar kata-kata sabda yang
sangat luar biasa yang membuat Tuhan tersentuh dan menjawab doa dari Hana dan memberikan dia seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara, biarlah ayat 27 ini menjadi bagian kita semua yang ikut ibadah doa malam pada malam hari ini bersama-sama, ya. Mari kita mengimani bersama bahwa aku meminta kepadanya hari ini dan dia memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Amin. Tapi syaratnya satu, jangan kita menyesali apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Meskipun kita tahu kita sedang terpuruk, kita menderita, kita rugi, kita susah karena virus yang membuat kita tidak berdaya dan membuat kita jatuh. Tapi mari melalui kesempatan ini, kita lupakan kegagalan yang pernah kita alami. Kita lupakan masa lalu kita yang buruk, yang pahit, untuk melihat masa depan yang baru yang Tuhan sediakan, ya. Yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu, Saudara dan saya, ya. Saya percaya kalau kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik masalah pergumulan ibadah kita saat ini, tidak akan sia-sia dan akan menghasilkan ayat 27 ini, ya. Saya pribadi sangat mengimani ketika saya menyampaikan firman ini, saya bergumul, ya. Apa yang harus saya sampaikan Pak di forum ini pada malam hari ini, dan saya pribadi menemukan ini, Tuhan menunjukkan ini, memberikan petunjuk bagaimana ketika saya kena PHK, uang SPP anak, ya, tiga-tiganya nunggak semua, tapi saya harus terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya terus berdoa memohon kepada Tuhan, dan benar Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya ada dalam titik terendah, Tuhan tidak meninggalkan saya, tidak membiarkan saya jatuh sampai tergeletak, ya. Tuhan membangkitkan kembali saya. Tuhan tetap memperhatikan apa yang saya butuhkan, ya. Selama 4 bulan di rumah saya tidak membuat saya kekurangan. Saya logistik tetap ada, ya, terberkati, ya, semua. Dan juga berkat doa Bapak Ibu dan Saudara, berkat doa saya, ya, Tuhan pada akhirnya jawab doa saya dan memberikan saya pekerjaan yang baru. Dan saya berdoa saat ini semoga saudara juga mengimani ayat 27. Karena kalau Hana diberkati melalui ayat 27 ini, saya percaya kita juga akan diberkati melalui ayat 27 ini yang mengatakan, aku telah meminta daripadanya dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Tuhan telah memberikan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya minta pada malam hari ini. Tuhan telah memberikan kita saat ini, bukan nanti, bukan kapan-kapan, tapi Tuhan pasti memberikan saat ini apa yang kita minta daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman pada malam ini Tuhan, kami boleh diajarkan untuk mengerti apa rencana dan kehendak-Mu. Sekalipun kami dalam kesukaran yang besar, sekalipun kami dalam pergumulan permasalahan yang besar Tuhan, yang menurut manusia sangat mustahil, tapi kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami, teristimewa pada malam hari ini Tuhan di akhir ibadah kami akan mengimani ayat 27 ini bahwa apa yang kami minta saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami semua. Jemaat Bekani Gendang Sari, semua anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan teristimewa malam yang ikut ibadah doa malam ini Tuhan. Tuhan telah menjawab doa dan permohonan kami. Tuhan telah menjawab setiap pergumulan permasalahan kami dan Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, ajari kami supaya semakin kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyampaikan sebagian daripada pemberitaan firman Bapa. Urapi hamba-Mu, berikan pengertian kewahyuan lebih lagi Bapa,
supaya Engkau terus memakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Betani Kendang Sari, berkati anak-anak saudara-saudara kami yang malam hari ini ikut ibadah ini Tuhan, dan semuanya berkati gembala sidang kami, berkati wakil gembala, semua jemaat-jemaat Tuhan Betani Kendang Sari, Engkau memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.